datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan kembali berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan semua berkenaan dengan pengetahuan hukum. Video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan singkat berkaitan dengan Fakultas Hukum. Video ini spesial ditujukan bagi adik-adik kita, para pelajar yang saat sekarang ini mungkin sedang dalam posisi bingung ya, sedang dalam masa-masa dilema untuk menentukan pilihan apakah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataukah masuk ke dalam dunia kerja ya. Bagi para pelajar yang saat sekarang ini mungkin sedang di tahun-tahun terakhir di SMA, di SMK atau di pondok pesantren, tentu ada banyak rekomendasi, ada banyak saran, ada banyak tawaran-tawaran pilihan untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Dan karena saya adalah alumni dari mahasiswa Fakultas Hukum, ya, maka paling tidak saya akan merekomendasikan untuk memilih Fakultas Hukum sebagai salah satu cara untuk mengembangkan potensi diri dan juga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu ini adalah rekomendasi, ini adalah saran ya, karena di banyak tempat ada banyak fakultas-fakultas hukum yang menawarkan berbagai macam program-program perkuliahannya. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat menarik sekali bagi para pelajar, mengingat lulusan mahasiswa Fakultas Hukum juga memiliki banyak prospek dalam hal karir, prospek-prospek yang istilahnya masih terbuka sangat lebar. Seperti kita ketahui bahwa mahasiswa Fakultas Hukum ataupun lulusan mahasiswa Fakultas Hukum bisa menjadi seorang pengacara, seorang hakim, seorang notaris, seorang jaksa ya. Tentu hal-hal yang saya sebutkan ataupun profesi yang saya sebutkan itu merupakan alumni ataupun mahasiswa daripada lulusan Fakultas Hukum ya. Nah, kemudian juga di dalam Fakultas Hukum akan diajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan pidana, berkaitan dengan perdata, hukum pengangkutan, hukum internasional, hukum dan hak asasi manusia, hukum agraria, tata usaha negara, dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung mata kuliah tersebut akan membentuk karakteristik, akan membentuk istilahnya sikap kritis daripada mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian juga kemampuan untuk menyampaikan argumentasi secara lebih baik ya, secara teratur, dan juga akan diajari mengenai bagaimana istilahnya menulis opini dalam hukum ya, ataupun legal opinion dengan mendasarkan kepada aturan-aturan dan mendasarkan kepada hal-hal yang memiliki kaitan dengan hukum itu sendiri. Nah, tentu beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi ini menjadi salah satu dari banyak keunggulan-keunggulan untuk nantinya bisa didapatkan ketika adik-adik ataupun para peserta ataupun para pelajar saat sekarang ini ketika masuk dan terjun di dalam Fakultas Hukum ya. Untuk istilahnya menguatkan dari sisi argumentasi, dari sisi analisa, dan untuk menumbuhkan sikap kritis, maka saya sangat menyarankan memang mahasiswa Fakultas Hukum hadir dan juga ambil bagian dalam banyak organisasi, dan ini untuk membentuk istilahnya ataupun mengimplementasikan ya sisi teoritis yang didapat di Fakultas Hukum, kemudian sisi praksisnya ataupun sisi penerapannya dalam keorganisasian, sehingga paling tidak itu nanti yang akan semakin menguatkan dan juga membersamai ya para pelajar ataupun para mahasiswa nantinya ketika akan terjun ataupun setelah lulus dari Fakultas Hukum ya. Tentu persoalan-persoalan hukum di Indonesia memang sangat-sangatlah menarik, sangatlah
banyak sisi-sisi gelapnya, sangat banyak sisi-sisi yang harus selalu kita perbaiki. Oleh karena itu, harapannya dengan para pelajar nantinya ketika sudah memilih mahasiswa Fakultas Hukum akan melihat betapa kompleksitas hukum di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat-sangat butuh perbaikan. Oleh karena itu, dengan nantinya masuk di Fakultas Hukum diajari mengenai bagaimana sosial budaya ataupun budaya hukum kita, kemudian bagaimana penerapan hukum di Indonesia, kemudian bagaimana melihat hukum dari sudut KUHP, dari sudut peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, sehingga ini akan memudahkan bagi Fakultas Hukum untuk dikenali sebagai mahasiswa yang kritis, sebagai mahasiswa yang menggerakkan. Tentu hal tersebut tidak bisa diwujudkan ketika misal adik-adik ataupun para pelajar ketika nanti masuk dalam Fakultas Hukum bersifat pasif ya. Tentu harus terus aktif, terus ambil posisi-posisi agar kemampuan di dalam memahami teori-teori di dalam perkuliahan di Fakultas Hukum bisa dikembangkan, bisa terus diimplementasikan. Harapannya memang ketika nantinya lulus dari Fakultas Hukum dan menjadi sarjana hukum, nantinya bisa menjadi obor penerang ya, bagi para pencari keadilan, menjadi istilahnya suluh bagi gelapnya proses penegakan hukum di Indonesia, sehingga kehadiran mahasiswa Fakultas Hukum tentu sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak ketidakadilan, ada banyak kasus-kasus, ada banyak penerapan hukum yang tidak layak, yang tidak seharusnya, sehingga dengan kita belajar di Fakultas Hukum, paling tidak nanti kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh lingkungan kita sekitar. Tentu video ini saya sangat-sangat sekali harapkan bisa dilihat oleh mereka ataupun para pelajar yang saat sekarang masih bingung untuk menentukan pilihan apa ataupun jurusan apa yang nantinya akan diambil, ataupun mungkin di perguruan tinggi mana ya. Karena kalau kita lihat misalnya klasifikasi ataupun kategori perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu paling tidak ada 3 ya. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, ataupun perguruan tinggi Muhammadiyah. Tentu kita tidak sedang membandingkan perguruan tinggi yang mana yang lebih cocok bagi para pelajar kita ataupun para adik-adik kita. Silakan untuk menentukan pilihan, tapi saya hanya merekomendasikan untuk masuk di Fakultas Hukum di perguruan tinggi yang manapun, dan silakan tumbuh, silakan berkembang, dan menggunakan pengetahuan yang ada untuk sebesar-besar kebermanfaatan dan juga untuk masyarakat kita, agar mereka tidak terjebak ataupun disalahgunakan ataupun mendapatkan akses yang baiklah untuk satu keadilan yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga video singkat ini bisa memberi satu pemahaman kepada rekan-rekan semua, khususnya kepada para adik-adik kita, para pelajar yang saat sekarang ini dalam posisi tahun-tahun terakhir untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas kembali.